Shalom, halo semuanya, saudara-saudariku yang dikasih Tuhan. Saya Jeffrey Rafito Simanjorang, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Cipanas. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah topik untuk kita semua, yaitu ajaran Yesus tentang perdamaian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita semua tahu bahwa dalam dunia yang penuh perbedaan pendapat, konflik, dan luka batin, banyak orang yang mencari sesuatu yang langka, yaitu perdamaian. Nah, tapi perdamaian seperti apa yang Yesus ajarkan? Apakah itu hanya berarti hidup tanpa bertengkar? Ataukah ada sesuatu yang lebih dalam dari sekedar tidak berkonflik? Nah, ajaran Yesus tentang perdamaian bukan hanya soal suasana damai, tapi sebuah panggilan hidup untuk menciptakan hubungan yang dipulihkan baik dengan Tuhan maupun sesama. Teolog besar John Stott mengatakan, Yesus tidak hanya membawa pendamaian, Dia adalah sang damai itu sendiri. Bagi Yesus, perdamaian bukan hanya menghindari konflik, tetapi menghadirkan kasih dan pengampunan di tengah luka dan perbedaan. Nah, dalam firman-Nya Matius pasal 5 ayat 9, Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah." Nah, ini bukan sekedar ajakan untuk bersikap tenang, tapi panggilan untuk aktif membangun jembatan di tengah tembok yang memisahkan. Nah, seringkali di dalam gereja dan komunitas Kristen pun kita menemukan perbedaan, baik beda pendapat soal pelayanan, beda latar belakang, bahkan beda generasi. Nah, disinilah kita diuji apakah kita memilih menjadi batu sandungan atau menjadi batu penjuru untuk menyatukan. Nah, menjadi pembawa damai artinya bersedia mendengar tanpa cepat menghakimi, merangkul perbedaan tanpa kehilangan kebenaran, dan menyatukan kelompok tanpa harus menyamakan semuanya. Yesus sendiri duduk bersama pemungut cukai dan orang Farisi. Nah, ini tandanya bahwa damai itu dibangun dengan keberanian untuk hadir di tengah-tengah yang berbeda. Nah, untuk menjadi agen perdamaian, kita harus memulai dari hati yang berdamai dengan Tuhan. Dari sanalah akan lahir sikap rendah hati, sabar, dan kasih yang tidak bersyarat. Nah, di tengah ketegangan dalam gereja atau kelompok, kita dipanggil bukan untuk memperbesar perbedaan, tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan. Kita bisa mulai dari hal kecil, memberi ruang bagi orang lain berbicara, mendoakan mereka yang tidak sepaham dengan kita, dan mencari titik temu tanpa kehilangan komitmen pada Kristus. Nah, akhirnya perdamaian yang diajarkan Yesus bukan perdamaian duniawi yang rapuh dan cepat retak, tapi damai yang melampaui segala akal, yang mampu menembus pemecahan dan menyatukan dalam kasih. Nah, di sini mari kita belajar menjadi pembawa damai yang sejati, bukan karena kita tahu segalanya, tapi karena kita sudah terlebih dahulu diperdamaikan oleh kasih Kristus. Sekian dari saya, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.